Beban sang anak emas. Dunia balap motor internasional selalu memiliki cara yang kejam untuk menguji seorang pembalap. Namun bagi seorang remaja asal Gunung Kidul, ujian itu datang lebih awal dan jauh lebih berat dari yang dibayangkan siapapun. Di bawah langit Indonesia yang terik, nama Veda Ega Pratama bukan sekadar nama. Ia adalah simbol harapan. Sebuah anomali statistik yang menghancurkan rekor di Asia Talent Cup dengan dominasi yang belum pernah terlihat sebelumnya. Namun, kesuksesan di level regional seringkali menjadi jebakan Batman bagi banyak talenta muda. Banyak yang mendominasi di Asia, namun seketika tenggelam saat menginjakan kaki di tanah Eropa. Pedok internasional mulai berbisik, mempertanyakan apakah dominasi Veda hanyalah produk dari motor yang superior atau memang sebuah bakat murni yang langka. Tekanan dari 270 juta rakyat Indonesia mulai terasa nyata, menciptakan beban yang harus dipanggul oleh bahu seorang remaja yang bahkan belum memiliki lisensi mengemudi di jalan raya. Di balik senyumnya yang tenang, terdapat tuntutan besar dari Astra Honda dan para sponsor yang telah menginvestasikan jutaan dolar untuk satu tujuan, melihat merah putih berkibar di kelas utama MotoGP. Transisi ini bukan sekedar perpindahan sirkuit, melainkan perpindahan semesta. Dari sirkuit Mandalika yang familiar dengan suhu aspal mencapai 60 derajat, menuju sirkuit-sirkuit dingin di Spanyol dan Austria yang bisa membekukan fokus dalam hitungan detik. Veda bukan lagi raja di sini. Ia hanyalah seorang pendatang baru yang harus membuktikan diri dari nol di tengah kerumunan pembalap muda Eropa yang haus darah. Mereka tidak peduli dengan rekornya di Asia. Mereka hanya peduli pada siapa yang paling terakhir mengerem di tikungan pertama. Namun saat Veda pertama kali menginjakkan kaki di pedok Eropa untuk sesi latihan pramusim, ia segera menyadari bahwa tantangan terbesarnya bukanlah lawan-lawannya di lintasan. Sesuatu yang jauh lebih gelap dan dingin telah menantinya di balik awan mendung yang menyelimuti sirkuit. Dan saat itulah, semua orang di pedok menyadari bahwa anak ini tidak datang untuk sekadar berpartisipasi. Tetapi, di balik pintu garasi yang tertutup rapat, sebuah realitas pahit mulai menghantam mental sang pembalap muda. Sirkuit Jerez biasanya dikenal dengan sinar mataharinya yang hangat, namun pada hari itu, alam seolah ingin memberikan sambutan yang brutal bagi Veda Ega. Langit berubah menjadi abu-abu pekat, dan angin kencang mulai menyapu pit lane dengan kecepatan yang mampu menggeser motor dari jalurnya. Bagi sebagian besar pembalap, kondisi seperti ini adalah sinyal untuk tetap berada di dalam motorhome, menyesap kopi hangat sambil menunggu cuaca membaik. Namun bagi Veda, ini adalah panggung pertama di mana ia harus mempertaruhkan segalanya demi sebuah pembuktian. Latihan di bawah guyuran hujan deras di Eropa sangat berbeda dengan hujan tropis di Indonesia. Suhu yang rendah membuat ban sangat sulit mencapai suhu kerja optimal, menciptakan sensasi berkendara di atas lapisan es yang licin. Setiap putaran gas adalah pertaruhan, dan setiap pengereman adalah ujian nyali. Para mekanik di garasi melihat dengan cemas saat Veda bersiap mengenakan baju balapnya yang masih basah. Ada ketegangan yang tidak terucapkan. Resiko cedera di sesi latihan seperti ini bisa menghancurkan seluruh rencana musim balapnya bahkan sebelum dimulai. Secara teknis, menghadapi kondisi badai saat latihan memerlukan sensitivitas luar biasa pada throttle dan distribusi berat badan. Veda harus beradaptasi dengan fenomena arm pump yang lebih cepat menyerang karena otot-otot tubuh yang tegang melawan dingin yang menusuk tulang. Beberapa kali ban belakang motornya kehilangan traksi secara mendadak, membuat motor bergoyang hebat di kecepatan tinggi. Namun bukannya melambat, Veda justru semakin dalam menekan tuas gas, mencari batas di mana karet ban bertemu dengan air dan aspal. Ketahanan fisik Veda diuji hingga titik nadir. Numbness atau mati rasa di ujung jari tangannya membuatnya kesulitan merasakan umpan balik dari rem depan, sebuah komponen krusial yang menentukan antara lap tercepat atau berakhir di gravel. Publik yang melihat cuplikan latihannya di media sosial terpukau, namun di balik layar, itu adalah perjuangan bertahan hidup. Sementara pembalap lain memilih bermain aman, Veda terus melahap putaran demi putaran, seolah-olah ia sedang menari dengan badai itu sendiri. Dan keputusan nekat itu memicu reaksi yang tak terduga dari para pengamat di pit lane. Di luar lintasan, badai yang dihadapi Veda tidaklah kasat mata, namun dampaknya jauh lebih merusak bagi psikologis seorang remaja. Berada ribuan kilometer dari keluarga di Gunung Kidul, Veda harus menghadapi kesunyian yang mencekam di kamar hotel dan motorhome-nya. Di Eropa, ia bukan lagi bintang yang selalu dikerumuni penggemar. Ia adalah seorang remaja asing yang harus berjuang berkomunikasi dalam bahasa yang bukan bahasa ibunya, di tengah budaya balap yang sangat individualis dan kompetitif. Isolasi ini seringkali menjadi penghancur karir bagi talenta-talenta luar negeri. Rasa rindu rumah atau homesick bukan sekadar masalah perasaan, melainkan gangguan mental yang bisa mengurangi konsentrasi di atas motor hingga 1/10 detik. Dan dalam dunia balap, 1/10 detik adalah keabadian. Rival-rivalnya di Red Bull Rookies Cup adalah pembalap-pembalap Spanyol dan Italia yang pulang ke rumah setiap akhir pekan untuk menemui keluarga mereka. Sementara Veda,
Ia hanya memiliki layar ponsel dan panggilan video singkat untuk melepas rindu. Ketegangan psikologis ini semakin diperparah dengan bagaimana lingkungan pedok memandangnya. Ada semacam rasa skeptis yang dingin dari para mekanik dan kru Eropa yang telah melihat ratusan pembalap berbakat datang dan pergi. Veda harus memenangkan hati mereka bukan dengan kata-kata, melainkan dengan etos kerja yang melampaui standar. Ia sering terlihat masih berada di garasi saat matahari sudah terbenam, mempelajari data telemetri dan berdiskusi dengan kepala mekanik hingga detail terkecil tentang bagaimana motor bereaksi terhadap perubahan suhu udara. Namun, pengorbanan ini menuntut harga yang mahal. Laporan dari orang-orang terdekat menunjukkan bahwa Veda sempat mengalami fase di mana tekanan itu terasa terlalu berat untuk dipikul sendirian. Ada saat-saat di mana kelelahan mental mulai merayap masuk, membuat setiap kesalahan kecil di sirkuit terasa seperti kegagalan nasional. Publik melihatnya sebagai pahlawan yang tak tergoyahkan, namun di balik dinding motorhome, ada seorang pemuda yang sedang berjuang keras agar tidak hancur di bawah tekanan ekspektasi yang masif. Dan tepat saat ia mulai menemukan ritmenya, sebuah hambatan teknis yang tak terduga muncul ke permukaan. Pindah ke kancah Eropa berarti harus meninggalkan kenyamanan motor Honda NSF 250R yang sudah ia kuasai luar dalam, dan beralih ke KTM RC 250 RBR. Bagi mata awam, kedua motor ini mungkin terlihat serupa. Namun bagi seorang pembalap profesional, karakteristik keduanya bak bumi dan langit. Motor KTM dikenal memiliki sasis yang jauh lebih kaku dan membutuhkan gaya balap yang sangat agresif, sesuatu yang sangat kontras dengan gaya balap Veda yang biasanya halus dan presisi. Di tengah sesi latihan yang diguyur hujan dan angin, kesulitan teknis ini menjadi berlipat ganda. Sasis yang kaku berarti umpan balik dari ban ke tangan pembalap menjadi sangat minim, terutama dalam kondisi dingin. Veda berulang kali mengeluhkan bagian depan motor yang terasa mati, membuatnya sulit memprediksi kapan ban akan kehilangan daya cengkram. Ini adalah teka-teki teknis yang harus ia pecahkan bersama mekaniknya di tengah waktu yang terus berjalan dan kondisi cuaca yang terus berubah-ubah. Beberapa kali terlihat gestur frustrasi di garasi. Komunikasi antara Veda dan kru teknisnya menjadi krusial. Bagaimana seorang pembalap muda menjelaskan sensasi mikro yang ia rasakan pada motor kepada mekanik yang berbicara dalam terminologi teknis Eropa. Ini adalah tembok besar yang seringkali membuat pembalap Asia terhambat. Rumor mulai beredar di antara jurnalis motorsport bahwa Veda kesulitan beradaptasi dengan karakter mesin KTM yang meledak-ledak di putaran bawah, yang seringkali membuatnya hampir terjungkal saat keluar tikungan. Ketidakpastian ini menciptakan krisis kepercayaan diri yang kecil namun berbahaya. Jika ia tidak bisa mempercayai apa yang dikatakan motor kepadanya, ia tidak akan pernah bisa mencapai kecepatan maksimal. Namun, disinilah letak perbedaan antara pembalap berbakat dan calon juara dunia. Veda tidak meminta mekanik untuk mengubah motor agar sesuai dengannya. Ia justru memaksa tubuh dan instingnya untuk berubah demi menaklukkan mesin tersebut. Ia melakukan eksperimen ekstrim pada titik pengeremannya, mencoba masuk ke tikungan dengan kecepatan yang dianggap mustahil oleh data telemetri. Dan eksperimen berisiko tinggi ini hampir berakhir dengan bencana yang bisa mengakhiri segalanya. Saat keraguan mulai menyelimuti sebagian pengamat, sebuah momen di sesi latihan terakhir di sirkuit yang basah kuyup mengubah segalanya. Dalam kondisi di mana pembalap lain mulai melambat karena genangan air yang semakin tinggi, Veda justru mencatatkan waktu sektor yang luar biasa. Ia seolah menemukan jalur rahasia yang tidak terlihat oleh orang lain. Bukan karena motornya tiba-tiba menjadi sempurna, tapi karena ia akhirnya berdamai dengan ketakutannya dan keterbatasan teknis yang ada. Publik di tanah air terpukau melihat video singkat yang memperlihatkan motor Veda bergoyang hebat saat melibas tikungan cepat dalam kondisi hujan, namun sang pembalap tetap tenang seolah-olah itu adalah hal biasa. Keberanian ini bukan muncul dari kenekatan buta, melainkan dari ribuan jam latihan yang mengasah instingnya hingga tajam. Di titik ini, persepsi publik dan realitas di pedok mulai selaras. Veda Ega Pratama bukan sekedar produk pemasaran, dia adalah petarung sejati. Namun di balik pujian yang mengalir di media sosial, terdapat tantangan baru yang muncul. Kekuatan netizen Indonesia yang masif mulai menarik perhatian media-media besar Spanyol dan Italia. Mereka mulai menyoroti setiap gerak-gerik Veda, memberikan tekanan tambahan dengan label The Next Marc Marquez dari Asia. Bagi pembalap muda, label seperti ini bisa menjadi racun. Setiap sesi latihan kini dipantau oleh mata-mata dari tim-tim Moto3 dan Moto2 yang mencari talenta besar berikutnya. Di tengah sorotan tajam itu, Veda justru menunjukkan ketenangan yang tidak biasa bagi remaja seusianya. Ia mulai menunjukkan taringnya dalam sesi simulasi balap, di mana ia harus bertarung jarak dekat dengan pembalap-pembalap tangguh dari Spanyol yang terkenal sangat agresif. Sebuah insiden kecil terjadi di tikungan terakhir sesi latihan, di mana terjadi kontak fisik antara Veda dan seorang pembalap tuan rumah. Insiden ini menjadi ujian pertama bagi mentalitas bertarungnya di Eropa. Keputusannya saat itu akan menentukan apakah ia akan dihormati atau justru dianggap remeh oleh rival-rivalnya di masa depan.
Perjalanan Veda Ega melewati badai di Eropa bukan hanya tentang dirinya sendiri, melainkan tentang menebus kegagalan-kegagalan masa lalu dari para pendahulunya. Indonesia telah mengirim banyak talenta ke kancah dunia, namun seringkali mereka terhenti di tengah jalan karena masalah adaptasi, biaya, atau mentalitas. Veda membawa beban sejarah itu di punggungnya. Strategi pengembangan dari Astra Honda yang kini lebih matang memberikan dia peralatan yang lebih baik, namun pada akhirnya, saat lampu start padam, ia tetap sendirian di atas motornya. Etos kerja yang ia tunjukkan saat menghadapi cuaca ekstrim dan isolasi sosial telah menciptakan standar baru bagi pembalap muda Indonesia lainnya. Ia membuktikan bahwa bakat saja tidak cukup, dibutuhkan kesediaan untuk menghadapi badai secara literal maupun kiasan untuk bisa sejajar dengan pembalap dunia. Pedok internasional kini mulai melihatnya sebagai ancaman nyata, seorang pembalap yang tidak hanya cepat saat kondisi ideal, tapi juga mematikan saat kondisi menjadi sulit. Kini pertanyaannya bukan lagi apakah Veda bisa beradaptasi, melainkan seberapa jauh ia bisa melangkah. Spekulasi mengenai masa depannya di kelas Moto3 mulai memanas, dengan beberapa tim papan atas dikabarkan mulai memantau perkembangannya secara serius. Namun, di balik semua hiruk-pikuk itu, Veda tetaplah remaja yang harus terus berlatih di bawah guyuran hujan, memperbaiki setiap kesalahan kecil dan menelan setiap rasa rindu pada kampung halaman demi satu impian besar. Setiap tetes keringat di sesi latihan yang dingin dan setiap momen kesepian di Eropa adalah investasi untuk hari di mana ia akan berdiri di puncak podium MotoGP. Badai yang ia hadapi saat ini hanyalah pemanasan dari badai yang sesungguhnya yang akan datang di level yang lebih tinggi. Publik mungkin terpukau dengan apa yang mereka lihat sekarang, namun bagi Veda, ini hanyalah langkah kecil dalam sebuah perjalanan panjang yang baru saja dimulai. Dan saat ia kembali memacu motornya menembus kabut pagi di sirkuit Eropa, satu hal menjadi jelas. Anak ini tidak akan berhenti sampai dunia mengenal namanya.